Selamat malam rekan-rekan GPS yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali lagi hadir di sini. Ada juga yang di sini beribadah di sini di Gereja Korps 2 Semarang dan juga teman-teman yang di rumah aja. Saya mengucapkan shalom dan mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan malam hari ini bersama saya Dinda. Dan di sini ada rekan-rekan sepelayanan saya dari GPS Korps 2 Semarang. Saya juga mengucapkan welcome kepada teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gerakan Pembawa Suluh. Mari kita sama-sama memfokuskan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak teman-teman untuk memujikan satu lagu yang berjudul Bejanamu. Saya ajak teman-teman untuk menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita. Kita pujikan lagu ini. Mari kita dalam lagu ini
Kita berdoa. Selamat malam ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami memohon untuk Roh-Mu menguasai hati kami Tuhan. Bantu kami untuk dapat fokus beribadah GPS pada malam hari ini. Biarlah puji-pujian kami Tuhan yang kami nyanyikan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti Tuhan, biarlah dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, baik di sini maupun di rumah. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang melingkupi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada ya, baik di sini maupun di rumah, teman-teman semua saya ajak malam hari ini kita untuk semangat memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita pakai tubuh kita bertepuk tangan, dan biarlah pujian kita dapat menjadi korban yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman di rumah ada yang sudah buka story IG Gerakan Pembawa Sul Korps 2, ada yang tahu temanya adalah Jadilah Berbeda, Be Different. Nah, nanti di renungan firman Tuhan kita akan mencari tahu, apa sih maksud dari Jadilah Berbeda? Nanti kita akan melihat bersama-sama, tapi sebelumnya saya ajak teman-teman untuk memuji Tuhan dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Kita akan menyanyikan chord dalam buku nyanyian nomor 115 dan akan dimedley dengan chord nomor 132. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan yang Maha Bila ku ingat nama Tuhan, sahabatku lagi. Bila ku ingat nama Tuhan, sahabatku lagi. Sungguh tidaklah sahabatku lagi. Sungguh tidaklah. Kita nyanyikan kor yang kedua. Hidup bukan bukannya aku lagi. Teman-teman yang di rumah tetap semangat memuji Tuhan. Oleh karena itu saya ajak teman-teman untuk berdiri dimanapun berada. Mari kita berdiri, kita gunakan tangan kita gunakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Lagu yang kedua kita pujikan lagu yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Pakai gerakan ya teman-teman, nanti teman-teman singers bantu untuk gerak.
berkat dan semangat yang terus membara dalam kehidupan teman-teman GPS kalian. Haleluya. Wah, sudah berkeringat belum teman-teman? Oh belum. Tapi kita tetap harus melanjutkan ibadah kita ya teman-teman. Oke, saya mau sedikit kesaksian. Bersyukur pada malam hari ini saya bisa kembali memimpin. Silahkan duduk ya teman-teman, silahkan duduk dimanapun berada. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Hingga saat ini saya ada di sini, saya bisa kembali memimpin gerakan Bawasulu. Saya tahu saya mungkin sudah menjadi domba yang hilang, sudah lama tidak melayani lagi di sini, tapi bersyukur opsir pemimpin di sini Mayor Harja Mundung dan Ibu Nancy terus encourage saya, menyemangati saya untuk ayo Dinda pimpin ibadah, walaupun mungkin ada suatu halangan, hampir saya bilang Bu saya tidak bisa, tapi Tuhan bilang kepada saya, Dinda itu pelayananmu, itu pekerjaan Tuhan, kamu harus ambil, kamu nggak boleh menolak. Jadi ya saya bersyukur, walaupun saya sedikit grogi sebenarnya teman-teman, tapi bersyukur Tuhan kasih kekuatan sampai saat ini saya bisa ada di sini untuk ya memimpin ibadah pada malam ini, dan semoga kesaksian saya juga bisa menjadi semangat, kekuatan, berkat buat teman-teman gerakan Bawasulu yang lain. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh pembawa Sulu Amadea. Namun sebelumnya saya ajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Bercahaya Bagaikan Bintang-Bintang. Mari kita siapkan hati kita mau dengan kita pujikan lagunya bersama-sama. Mengerjakan keselamatan yang
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Seperti lagu yang kami nyanyikan, kami rindu untuk bercahaya di dalam Engkau. Kami rindu untuk bermegah di dalam-Mu dan memancarkan terang kasih setia Tuhan. Tolong kami untuk mengerti bagian firman Tuhan pada malam hari ini, supaya apa yang terlihat di dalam diri kami bukan terang kami sendiri, tetapi itu adalah terang kasih Tuhan yang memancar melalui diri kami. Tolong kami untuk mengerti bagaimana caranya Tuhan untuk melihat, supaya orang lain melihat terang kasih Allah itu di dalam kami. Tolong kami untuk menjadi berbeda, tidak sama dengan dunia ini. Tolong kami untuk menjadi duta-duta Allah di dalam dunia ini. Kami berdoa supaya firman yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi perenungan kami bersama, dan kiranya itu masuk di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam rekan-rekan GPS Korps 2 Semarang yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kalau saya boleh diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, hari ini tema kita jadilah berbeda, teman-teman. Be different, kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi berbeda, saya punya satu ilustrasi. Seekor ikan yang dia sanggup untuk melawan arus sungai, kayak gitu ya. Biasanya kalau ikan itu bisa saja ada yang tidak kuat untuk menahan arus sungai gitu, tapi ikan ini berbeda. Dia kuat dan sanggup untuk melawan arus sungai. Namanya ikan salmon, teman-teman, gitu ya. Nah, teman-teman, ikan salmon itu punya daya tahan, punya kekuatan untuk dia bisa melawan arus sungai gitu. Nah, teman-teman, kita mau belajar nih, juga sama kayak ikan salmon gitu. Menjadi berbeda artinya menjadi anti mainstream gitu ya. Menjadi tidak sama dengan apa yang biasanya dikerjakan. Menjadi tidak sama seperti umum, orang-orang umum gitu. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih caranya menjadi berbeda gitu ya. Sama kayak ikan salmon yang melawan arus gitu. Sama kayak kita yang berdiri teguh walaupun orang lain itu beda sama kita gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius yang pasalnya yang ketiga gitu. Oke. Sebelumnya saya mau menceritakan dulu latar belakang dari 2 Timotius ini gitu ya. Jadi 2 Timotius ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Saat Paulus menulis surat ini, Paulus berada di dalam penjara, teman-teman. Dan pada masa-masa Paulus menuliskan surat ini, dia ada di dalam masa-masa terakhir hidupnya, kayak gitu ya. Jadi ini semacam surat terakhir kepada anak rohaninya yang terkasih yaitu Timotius. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal ketiga ayat pertama sampai yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Gitu. Oke, saya akan bacakan lagi di 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, di sini Paulus menuliskan dua hal kepada Timotius. Yang pertama, Paulus meminta Timotius untuk mengetahui kondisi manusia di zaman akhir gitu ya. Kalau kita melihat di ayat pertama sampai ayat yang kelima itu ada banyak ya teman-teman. Ada mencintai diri sendiri, ada menjadi hamba uang, ada orang yang tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih, dan lain-lain. Kalau saya bisa simpulkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kondisi manusia di zaman akhir itu yang pertama dia mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi dia mencintai diri sendiri lebih daripada apapun gitu. Atau kita sering bilang egois gitu, orangnya lebih mentingin diri sendiri daripada orang lain. Oh itu orangnya pasti egois banget kayak gitu. Lalu yang kedua itu cinta harta gitu ya, hamba uang gitu. Dia mementingkan hartanya, nggak pingin hartanya itu diberikan kepada orang lain gitu. Atau biasanya orang zaman sekarang menyebutnya materialistis gitu ya, orang yang materialistis. Jadi menghambakan uang lebih daripada apapun kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga pencinta nafsu lebih daripada pencinta Allah gitu. Jadi dia lebih mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hal-hal di dalam dirinya apa yang dia inginkan daripada Allah itu sendiri gitu. Kita bisa melihat di ayat 4 gitu. Atau kita sering bisa sebut adalah orang yang hedon gitu ya, orang yang hedon. Nah, teman-teman tidak dipungkiri bahwa yang tertulis di Alkitab di 2 Timotius 3 ini ayat 1 sampai ayat yang kelima itu kita lihat gitu ya. Kita lihat di zaman sekarang. Jadi ini tidak hanya berlaku di zaman 2000 tahun yang lalu tetapi itu juga berlaku kita lihat di zaman sekarang. Orang yang mengasihi dirinya sendiri, orang yang menjadi hamba uang, orang yang hedonisme gitu. Mungkin teman-teman mungkin itu juga kita gitu. Itu refleksi dari keberadaan kita atau karakter sifat buruk kita yang harus kita hindari gitu. Nah teman-teman ingat teman-teman, mungkin teman-teman ngelihat oh ini orangnya buruk banget ya, ini sepertinya orang yang tidak mengenal agama gitu. Tapi kalau kita melihat di ayat yang kelima, mereka bukanlah orang yang tidak mengenal agama, mereka adalah orang-orang yang juga beribadah kepada Tuhan gitu. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka beribadah tetapi kelakuannya tidak mencerminkan Allah gitu. Nah teman-teman kita juga sering ya menemui, tidak dipungkiri bahwa kita sering menemui orang yang beribadah, orang yang pelayanan, tetapi ternyata setelah keluar dari gereja, kelakuan atau perkataannya itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam gereja gitu ya. Kita sering menemui bahwa hari Minggu hari beribadah gitu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu itu kamu bebas untuk melakukan apapun gitu. Jadi ada orang-orang yang mengkotak-kotakan antara aku rohani di sini tapi aku sekuler di sana gitu ya. Jadi prinsip kekristenan yang dia tahu atau yang dia percaya itu tidak sama dengan apa yang dia praktekkan di luar sana gitu. Itu yang tertulis di surat Paulus kepada Timotius. Tapi selanjutnya dikatakan di ayat 10, tetapi engkau gitu ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku gitu. Di sini Rasul Paulus mengatakan perbedaan tegas yang mendasar antara Timotius dan karakter-karakter manusia yang disebutkan di ayat 1 sampai yang kelima gitu. Tetapi engkau gitu ya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunanku gitu. Jadi mengatakan bahwa engkau berbeda gitu, engkau berbeda dari mereka gitu. Jangan sampai engkau terbawa arus gitu, tapi tetap teguh di dalam apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah, teman-teman kita bisa melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 apa yang dikatakan atau digarisbawahi oleh Paulus kepada Timotius gitu. Kita melihat di ayat 10 bahwa Timotius itu mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Yang berarti bahwa
seorang pengikut Kristus yang sejati seperti Timotius, itu dia mengikuti keseluruhan hidup pengajarnya kayak gitu. Kalau di sini dalam kita atau di dalam generasi kita, siapa yang harus kita ikuti? Ya Tuhan Yesus itu sendiri, teman-teman. Atau orang-orang kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani kita yang ada di gereja gitu. Bahkan mengikutinya itu bukan cuma sekedar perkataan gitu ya. Oh, kamu ini gereja di sini gitu. Oh, kamu ini kenal sama bapak ini gitu. Enggak cuma itu, teman-teman, tapi mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian gitu. Bukan hanya di kata-kata tapi keseluruhan hidupnya gitu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, murid yang sejati atau pengikut Kristus yang sejati itu bukan cuma masalah keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas rohani gitu. Namun juga masalah perilaku sehari-hari gitu. Kita lihat tadi di ayat 5 ya, dikatakan bahwa kamu beribadah tetapi kamu memungkiri kuasa dari ibadah itu gitu. Tapi kita melihat di ayat selanjutnya bahwa murid sejati itu bukan masalah aktivitas rohani, tapi masalah kamu juga mempunyai perilaku atau kualitas hidup yang sesuai dengan ajaranmu, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau pendirian firman Tuhan gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Lalu yang ketiga, murid yang sejati di ayat yang ke-14, mungkin saya bacakan lagi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini gitu, teman-teman. Jadi yang ketiga, murid sejati itu tetap berpegang gitu. Bukan soal aku jadi orang Kristen gitu ya, tapi tetap berpegang gitu. Tetap berpegang di sini artinya tetap mengikut dia gitu. Tetap mengikut Kristus dan ada di dalam Kristus. Dan hal ini sangat erat, teman-teman, kaitannya dengan kesetiaan. Tetap berpegang berarti dalam jangka waktu yang lama, tetap ada di dalam Kristus gitu. Walaupun teman-teman saat kita berada di dalam Kristus itu pasti ada konsekuensi pahit gitu ya. Gak enak loh teman-teman jadi berbeda ya. Jadi berbeda mungkin akan dikucilkan atau mungkin akan dianggap aneh gitu. Ih, kamu aneh banget sih kayak gitu, punya nilai-nilai hidup yang seperti itu. Ih, kamu aneh banget sih kok gak mencontek. Kamu kok aneh banget sih kok gak merokok dan lain-lain, teman-teman. Kita pasti konsekuensi yang kita tanggung saat kita menjadi berbeda, saat kita mempertahankan iman kita gitu. Tetapi teman-teman, saat kita memikirkan apa yang menjadi konsekuensi kita, pantaskah kita mengeluh? Pantaskah kita mundur saat kita tahu bahwa Kristus Yesus itu sudah mati di atas kayu salib bagi kita? Jadi ini teman-teman yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa dia sudah mengikuti ajaran dan cara pendirian teguh dari Paulus. Lalu yang kedua, mempunyai kualitas hidup yang sesuai dengan firman, dan yang ketiga tetap berpegang kepada kebenaran. Gitu. Lalu pertanyaannya, teman-teman, sudahkah kita saat ini dalam kondisi yang sekarang, walaupun dalam dalam era yang normal, apakah kita sudah berbeda dengan dunia ini gitu ya? Apakah kita masih lebih mirip yang ayat 1 sampai ayat 5 tadi, cinta uang, tidak mencintai Allah, cinta diri kita sendiri, atau kita sudah seperti Timotius yang berpegang teguh dan tetap di dalam Kristus? Sudahkah kita melakukan apa yang kita percaya gitu? Kita percaya kalau Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Tapi buktinya apa gitu? Apakah kamu sudah punya relasi bersama dengan Dia? Apakah di dalam hari-harimu kamu sudah melakukan doa-doa pribadimu atau bersaat teduh pribadi dengan Kristus? Ataukah masih biasa-biasa saja gitu ya? Lalu yang ketiga, sudahkah kita tetap teguh di dalam firman-Nya? Sudahkah kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya? Apakah kita selama di dalam pandemi ini, saat kita berada di rumah saja,
sudahkah firman Tuhan ini kita terus baca gitu? Sudahkah Alkitabmu ini terus kamu baca setiap hari? Apakah prinsip-prinsip hidupmu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau masih sesuai dengan maumu sendiri gitu? Sesuai dengan egomu sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Teman-teman, bukan hal yang mustahil ya teman-teman untuk melawan arus dunia ini. Karena Ia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita, yang memberikan jaminan penyertaan yang teguh. Gitu. Mari kita radikal di dalam kekristenan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan sekalipun di masa pandemi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang kami barusan mendengarkan. Kami berterima kasih kalau kami diingatkan kembali bahwa kami butuh untuk menjadi berbeda, supaya kami tidak mengikuti arus dunia ini. Kami melihat bahwa kami jatuh bangun Tuhan untuk menjadi berbeda. Kami jatuh bangun Tuhan untuk tetap teguh di dalam Kristus. Ampuni kami kalau kami masih mengikuti apa yang dunia ajarkan kepada kami. Cinta uang, cinta diri sendiri, ataupun hal-hal yang tidak Engkau berkenan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, seperti Timotius berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan ajaran yang dia dapatkan. Kami berdoa supaya di masa-masa pandemi ini, kami menghabiskan waktu luang kami itu untuk lebih mencintai firman Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan juga menyelesaikan ibadah GPS kami pada malam hari ini, Tuhan kiranya menolong kami untuk tetap setia di dalam iman kami. Dalam 1 minggu ke depan, kalau kami juga akan bertemu lagi di seminggu ke depan, Tuhan kiranya menolong kami juga untuk tetap bisa mengikuti ibadah GPS. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Seperti biasa, saya berterima kasih kepada kedua pembawa suluh Dinda dan pembawa suluh Amadea karena sudah menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya menyampaikan pengumuman kepada teman-teman sekalian untuk tetap di rumah saja, kita tetap beribadah online pada minggu depan. Kita berjumpa lagi lewat Instagram dan Facebook GPS Korps 2 Semarang. Dan bagi teman-teman semuanya, ditunggu bagi teman-teman juga yang ingin request lagu atau menyampaikan pesan-pesan kita semuanya, kita tunggu di Instagram GPS Korps 2 Semarang. Dan bagi teman-teman yang belum sempat menonton atau tadi terpotong, teman-teman semuanya bisa cek di YouTube GPS Korps 2 Semarang. Nanti kita share linknya yang ada di Instagram kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.